Halo leaders, kembali lagi bersama saya Visnu dari Cornerstone Life Guide. Nah, penasaran nggak sih sebenarnya gaya parentingnya Mamanya Nobita tuh kayak apa sih? Kenapa sih Mamanya Nobita itu marah-marah terus sama Nobita? Nah, di video kali ini kita akan mendalami kenapa sih Mamanya Nobita itu marah-marah kayak gitu. Bisa jadi Mamanya Nobita itu marah-marah bukan karena Nobita nakal dan malas belajar, justru karena kepribadian Mamanya Nobita yang keras. Nah, pembahasan tentang video Doraemon ini akan dibawakan oleh Bu Catherine Yusuf dan Kak Sally Mauren yang sudah sering mempelajari gaya-gaya parenting anak. Oke, langsung aja ya kita undang mereka berdua untuk membahas video Doraemon. Nah, pertama-tama Kak Sally dulu ya, kita akan undang Bu Cathy dulu. Selamat siang para audiens, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Seperti yang tadi Kak Inu sudah bicarakan bahwa hari ini kita akan membicarakan gaya parenting dari orang tuanya Nobita, Nyonya Tamako. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bicarakan dulu mengenai beberapa tipe gaya pengasuhan. Yang pertama itu otoriter. Gaya parenting otoriter ini mengutamakan orang tua itu yang mengatur segala sesuatunya. Anak itu tinggal mendengarkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah gaya parenting yang demokratis. Pada gaya parenting yang kedua ini orang tua tetap menerapkan aturan-aturan yang berlaku kepada anak, tapi juga tetap memberi kehangatan sehingga gaya parenting ini menciptakan kehangatan relasi di antara orang tua dan anak. Gaya parenting yang ketiga adalah gaya parenting permisif, yaitu orang tua membebaskan anak itu berbuat sesuka hatinya. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan anak atau apa yang diminta oleh anak itu bisa dikabulkan, kira-kira itu. Lalu ada satu lagi gaya parenting yang tokohnya itu adalah Maccabee dan Martin. Gaya parenting ini gaya parenting yang paling tidak ideal, yaitu gaya abai, di mana orang tua itu malah tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Anak itu melakukan segala sesuatu sesuka hatinya, yang boleh diperbolehkan, bahkan yang sebetulnya tidak boleh juga tidak ditindaklanjuti bagaimana anak itu harus berperilaku. Nah, seperti yang tadi Kak Inu sudah bicarakan bahwa kita kali ini akan membahas gaya parenting dari keluarganya Nobita di Doraemon. Itu nanti pembahasannya akan dilakukan oleh Kak Sally. Kak Sally adalah salah satu mentor di Cornerstone Academy. Mari kita temui Kak Sally. Hai leaders, ketemu lagi sama saya Kak Sally. Seperti yang tadi udah dijelasin sama Bu Cathy, jadi sekarang Kak Sally akan memberikan video reaksi tentang Nobita dan orang tuanya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Lagi, aku tidak tahan lagi. Kalau aku tidak protes, pasti akan begini terus. Ibu, sudah ibu buang. Kenapa sih? Kenapa ibu selalu membuang barang milikku tanpa bertanya dulu padaku? Mainan bekas yang kamu simpan itu sama saja seperti menimbun sampah di dalam rumah. Kamu tidak mengerti? Sudah aku bilang itu bukan mainan bekas, Bu. Semuanya masih aku pakai. Lalu kenapa selalu dibiarkan berantakan? Seharusnya kamu bisa memilah mana barang yang berguna dan tidak. Kamu ini sudah cukup dewasa. Memangnya ibu sendiri waktu kecil dulu bisa begitu? Waktu kecil ibu selalu membersihkan kamar sendiri. Memangnya ibu merasa tega kalau membuang mainan ibu sendiri? Iya, tentu saja. Wah, aku tidak percaya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi semua itu benar. Ada apa kok tiba-tiba? Aku yakin apa yang dikatakan ibu tadi itu bohong. Aku akan ke zaman ibu masih kecil. Apa benar ibu sejak masih kecil sudah tega membuang barang miliknya sendiri? Aku harus pastikan semuanya. Nobita, tunggu dulu. Masih banyak yang harus dibereskan. Yang ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Apa-apaan semua ini? Kenapa semuanya jadi berantakan? Tapi kan tidak ada tapi-tapian. Pokoknya mulai sekarang rapikan barangmu sendiri. Itu tugasmu, jangan lupakan. Kamu sudah 6 tahun. Cepat rapikan sebelum makan siang.
Jawab dengan suara, Tamako. Baik. Nanti akan Ibu periksa lagi. Nah, lihat. Ternyata benar-benar berbeda dengan apa yang tadi Ibu bilang, kan? Merepotkan saja. Ini tidak perlu, buang saja. Ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang ini perlu. Lalu, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang ini perlu. Ternyata apa yang dikatakan ibu tidak bohong. Barang yang tidak diperlukan benar-benar dibuang. Sejak kecil begini. Sampai sekarang pun tidak berubah. Yang ini. Oke, video pertama tadi udah ditonton dan bisa dilihat tadi semuanya. Bagian pertamanya itu Nobita marah-marah ke mamanya karena mamanya mengangkut semua benda-benda yang penting untuk dia. Jadi itu yang membuat Nobita marah. Kemudian di situ terjadi pertengkaran antara Nobita dan mamanya. Nah, kalau di sini yang bisa kita lihat itu adalah pola komunikasi antara Nobita dan mamanya. Nah, hal penting di sini yang mau kita lihat adalah harus ada aturan yang jelas antara orang tua dan anak. Jadi hal-hal apa aja yang boleh dilakukan oleh anak dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Dan juga sebagai orang tua nggak hanya memberikan aturan aja kepada anak, tapi orang tua juga harus memberikan contoh. Ya, seperti mamanya Nobita tadi, dia tidak hanya memberikan aturan, tapi dia juga melakukannya. Dia mampu memilah barang yang butuh dan barang yang tidak butuh. Dengan demikian akan diikuti oleh anaknya. Oke. Ibu heran, apa sih yang ada di pikiranmu? Bilangnya mau belajar, tapi nanti-nanti melulu, malah main. Dengarkan kata ibumu itu. Kalau kamu sudah janji, harus dilaksanakan. Nggak tahu bagaimana lagi harus menasihati anak ini. Ibu tidak suka dengan anak yang tidak patuh pada orang tua. Susah sekali diberitahu. Sifat malasmu itu seperti siapa? Yang jelas saya dan ibu tidak seperti itu. Apa yang terjadi denganmu, Nobita? Mau kabur? Apa? Wah, Nobitanya Sekarang semua. aku mengerti. Rupanya aku ini bukan keluarga Nobi. Bicara apa kamu ini? Aku berani bicara karena ada buktinya. Kalau aku memang anaknya, aku tidak akan dimarahi sedahsyat tadi. Hai, Nobita. Doraemon. Nobita, jangan pergi. Sekarang kita pulang yuk. Makan siang ada ubi bakarnya. Nobita! Ayah, ibu. Maafkan aku ya. Nobita. Jadi kamu penasaran ya, Nobita? Sebenarnya pada waktu kamu dilahirkan, ayah sangat bingung. Sampai-sampai ayah merusak kamera yang berisi fotomu. Nobita, bukalah. Apa ini? Ini sketsa kamu waktu bayi. Aku bayi. Wah, あやとりみたいに君の中ののび太今はどうしていますか心の片隅で ayah. Lukisan ayah lebih berharga dari apapun. Ya, terima kasih. Nah, kalau dari video yang udah ditonton tadi, bisa dilihat bahwa mama dan papanya Nobita itu sangat keras atau sangat otoriter terhadap Nobita. Bisa dilihat dari bagaimana cara mama dan papanya Nobita marah sama Nobita ya. Nah, kalau kita lihat ini, coba dari orang tua dulu deh. Orang tua coba bayangkan menjadi anak, kemudian giliran anaknya yang marah sama orang tuanya sampai parah seperti Nobita dimarahi sama orang tuanya. Pasti akan merasa sedih kan? Merasa marah juga pasti. Nah, jadi kalau sebagai orang tua, kalau misalnya marah kepada anak atau memberikan komentar terhadap anak, sebaiknya disampaikan dengan kata-kata yang lebih baik. Karena kalau misalnya disampaikan dengan kata-kata yang penuh amarah, yang pokoknya bersikap seperti yang paling benar gitu,
Jadi anaknya harus ikut apapun yang dikatakan oleh orang tua, anaknya harus ikut. Nah itu akan membuat anaknya pembangkang seperti yang dilakukan Nobita. Pada akhirnya apa yang terjadi? Nobita kabur dari rumah. Gitu. Jadi dari video kedua ini yang kita pelajari adalah bagaimana orang tua bisa mengkomunikasikan perasaannya, bisa lebih mengontrol lagi perasaannya supaya apa yang disampaikan kepada anak itu bisa diterima oleh anak dengan baik. Oke. Oishi. 本当ね。のびちゃん、どうして食べないの？さくらんぼ大好きでしょ？今欲しくない。あ、食べないの？じゃあ僕いただきます。薄情なやつだな。どうして食欲がないのかとか、なんで心配しないんだ。あ、そっか。どうしてないの？もういい。どうしたのよ。何か悩みがあるなら言いなさい。どうしたんだよ。さあ、もういいから泣き止んで。ママにどんなに叱られるかと思ったら心配だ。これに懲りて二度と繰り返さないことね。おやつ食べてきたら？見てたの？前に笑いときは笑えばいいさ。でも時々赤ちゃんみたいに甘えてみたくなる時があるんだよ。あったかい気持ちになれるんだ。普段はガミガミ怖いけどやっぱりママだからね。そんなもんか。Bisa dilihat bahwa mamanya Nobita di sini nggak hanya bisa marah-marah Nobita. Ya namanya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ada masanya orang tua marah, tapi ada masanya juga orang tua ada untuk anak-anaknya. Nah kalau di pola asuh sendiri di video ketiga ini yang kita lihat itu seperti yang udah jelasin sama Ibu Katy di awal, pola asuhnya itu adalah otoritatif. Jadi misalnya orang tua itu punya aturan yang jelas, tapi juga memberikan rasa hangat kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau di video pertama kedua Nobita dimarah-marahi, di video ketiga ini Nobita mendapatkan kehangatan dari orang tuanya. Jadi yang didapatkan Nobita itu nggak cuma marah-marahnya aja, tapi juga kehangatan dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya yang membuat Nobita merasa tenang, merasa disayangi, merasa dihormati. Nah, ya seperti itu. Oke. Ibu, beritahu aku dong. Kamu tunggu saja sampai nanti ayah datang membawanya. Tapi masa aku harus menunggu sampai malam? Ayo dong Bu, beritahu aku ya. Ayo dong. Daripada begitu, lebih baik kamu bantu ibu. Kita buat kuenya sama-sama. Nah, males Abu. Saat ini hadiah itu lebih penting daripada kue. Pasti video game kan? Atau remote control ya? Atau robot besar model terbaru? Kamu tunggu saja. Tuh. Leaders kalau orang tuanya marah serem kayak gini juga nggak ya? Di rumah terus, ayo kita keluar. Ayo kita pergi main, Nobita. Oke. Cuman sedikit videonya, video terakhir. Ya, di video terakhir itu Kenapa emang ya? aku kaget tiba-tiba udah habis. Oke. Itu tadi video terakhir. Ya, kalau video terakhir tadi kasusnya itu mamanya Nobita meminta tolong Nobita untuk membantu bikin kue, tapi Nobita nggak mau dengan alasan dia mau dikasih reward. Tapi mamanya menolak untuk memberikan reward.
Nah, untuk orang tua bisa jadi tips juga kalau misalnya ingin anaknya melakukan sesuatu, bisa menggunakan sistem reward. Jadi ketika anaknya berhasil melakukan sesuatu atau melakukan hal yang diminta sama orang tuanya, orang tua bisa memberikan reward, misalnya dengan misalnya nih anaknya suka main gadget, atau ya anaknya suka main gadget deh gitu, terus orang tua mempunyai aturan tentang cara menggunakan gadget itu sendiri. Nah, ketika orang tuanya misalnya meminta tolong anaknya untuk cuci piring. Nah, kalau anaknya menolak, orang tua bisa menggunakan trik. Misalnya kalau kamu mau membantu mama mencuci piring, nanti kamu akan diizinkan bermain gadget, dapat bonus 1 jam misalnya, seperti itu. Nah, kalau di kasus Nobita ini dia tidak dapat reward, tapi orang tuanya menuntut untuk harus ngebantu orang tua, ya otomatis lah si anaknya juga nggak mau, Nobitanya juga nggak mau karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi di sini yang dibicarakan adalah bukan soal rewardnya, tapi memotivasi anak untuk bisa membantu orang tua, ya itu bisa dengan menggunakan reward. Oke leaders, tadi kita udah nonton 4 video tentang Nobita dan orang tuanya. Tadi juga Kak Selly sudah memberikan reaksi Kak Selly tentang bagaimana hubungan antara Nobita dan orang tuanya. Semoga apa yang sudah kita saksikan hari ini bisa berguna untuk para leaders dan juga untuk orang tua semuanya di rumah. Terakhir, sebelum di closing, buat para orang tua di rumah bisa nih sharing juga di kolom komentar kira-kira gimana sih cara parenting orang tua sekalian di rumah. Oke? Terima kasih. Dadah.